Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurmala. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi kode untuk memanggil sebuah fungsi. Nah, materi yang pertama yaitu nilai default. Nilai default adalah nilai yang diberikan kepada suatu parameter dalam sebuah fungsi jika tidak ada nilai yang diberikan saat fungsi tersebut dipanggil. Dengan kata lain, nilai default digunakan ketika pemanggil fungsi tidak memberikan nilai untuk parameter yang bersangkutan. Nah, berikut adalah contoh implementasi dari nilai default. Nah, pada contoh di atas, fungsi perkenalan memiliki dua parameter, yaitu $nama dan $salam. Parameter $salam memiliki nilai default, yaitu Assalamualaikum. Jika saat memanggil fungsi perkenalan, kita tidak memberikan argumen untuk $salam, maka nilai default Assalamualaikum akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu pengembalian nilai. Pengembalian nilai adalah hasil atau nilai yang dihasilkan oleh sebuah fungsi setelah dieksekusi. Berikut adalah contoh implementasinya. Pada contoh tersebut, fungsi hitung pangkat menerima dua parameter, yaitu bilangan dan pangkat, dan menghasilkan hasil pangkat dari bilangan ke pangkat. Saat memanggil suatu fungsi hitung pangkat, hasilnya akan disimpan ke dalam variabel $hasil. Nah, materi yang ketiga yaitu penambahan parameter. Penambahan parameter merujuk pada pengubahan atau penambahan parameter dalam suatu fungsi. Parameter adalah variabel yang digunakan dalam deklarasi fungsi untuk menerima input dari pemanggil fungsi. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, pada contoh tersebut, fungsi hitung total harga menerima 3 parameter, yaitu harga barang, jumlah barang, dan diskon, dan mengembalikan hasil perhitungan total harga setelah diskon. Nah, saat memanggil fungsi hitung total harga, hasilnya akan disimpan ke dalam variabel $total harga. Nah, materi yang keempat yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Nah, dalam konteks rekursi, fungsi akan terus memanggil dirinya dengan parameter yang berbeda, sehingga mencapai kondisi berhenti atau basis kasus. Fungsi dari rekursif umumnya digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan dalam bentuk yang lebih kecil dan seringkali lebih mudah dipahami. Nah, contohnya yaitu adalah perhitungan faktorial atau pencarian dalam struktur data seperti pohon. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, dalam contoh tersebut terdapat fungsi faktorial, dan dalam fungsi faktorial ini menerima satu parameter, yaitu $angka. Fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menghitung faktorial dari $angka tersebut. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.